Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas ekonomi MAN Kota Batu. Tetap semangat belajar ya anak-anak, walaupun dari rumah saja. Ada kalimat bijak dari Al-Ghazali yang dapat kita jadikan motivasi. Bencana akibat kebodohan adalah sebesar-besar musibah seorang manusia. Kalimat ini bisa kita jadikan motivasi untuk terus belajar, dan belajar guna memerangi kebodohan. Anak-anak, pertemuan pada hari ini kita akan belajar tentang konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Yang dimaksud masyarakat di sini adalah semua pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Siapa saja mereka? RTK, Rumah Tangga Konsumen, RTN, Rumah Tangga Negara, RTP, Rumah Tangga Produsen, dan RTLN, Rumah Tangga Masyarakat Luar Negeri, yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Berikut ini beberapa konsep pendapatan nasional yang harus kalian pahami terkait materi pendapatan nasional. Yang pertama, PDB, Produksi Domestik Bruto, atau GDP, Gross Domestic Product, menekankan pada aspek domisili atau batas wilayah. PDB diartikan jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat yang berdomisili di suatu wilayah negara, baik yang dihasilkan oleh warga negara sendiri maupun warga negara asing dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Yang kedua, PNB, Produksi Nasional Bruto, atau GNP, Gross National Product, menekankan pada aspek warga negara. PNB diartikan jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat yang menjadi warga negara, baik itu warga negara yang berada di dalam negeri maupun warga negara yang bekerja di luar negeri dalam periode 1 tahun. Dengan demikian, PNB atau GNP dihitung dengan menggunakan rumus produksi warga negara dalam negeri ditambah produksi warga negara di luar negeri dikurangi produksi warga negara asing di dalam negeri. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. GDP atau PDB yang menekankan pada aspek wilayah dihitung dari produktivitas warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja di wilayah Indonesia ditambah produktivitas warga negara asing yang menjadi tenaga kerja di Indonesia. GDP selain dihitung dari produktivitas tenaga kerja secara personal, GDP juga dihitung dari produktivitas perusahaan yang berada di wilayah Indonesia, baik itu perusahaan dengan pemodal domestik seperti PT Indofood, PT Gudang Garam, maupun perusahaan yang berada di Indonesia dengan pemodal luar negeri, atau yang disebut dengan investor asing, seperti PT Shanghai Electric, PT Hyundai dari Korea Selatan. Selanjutnya, sebagai contoh, menghitung GNP atau PNB di negara Indonesia. GNP atau PNB lebih menekankan pada aspek warga negara. Dengan demikian, GNP atau PNB Indonesia dihitung dari
produktivitas warga negara Indonesia yang berada di wilayah Indonesia ditambah dengan produktivitas warga negara Indonesia yang bekerja menjadi TKI di luar negeri. Nilai investasi warga negara Indonesia di dalam negeri dan nilai investasi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri ikut memberikan kontribusi dalam perhitungan GNP atau PNB. Konsep pendapatan nasional yang ketiga adalah NNP atau PNN, produksi nasional bersih. Pada intinya, produksi nasional bersih ini untuk mengetahui laba yang diterima dari suatu proses produksi. Karena ingin mengetahui nilai bersih dari suatu proses produksi, maka produksi nasional bersih dihitung dari GNP dikurangi penyusutan dikurangi barang pengganti modal. Kita lanjut pembahasan konsep pendapatan nasional NNI. Dalam bahasa Indonesia, pendapatan nasional neto, pendapatan nasional bersih. Pendapatan nasional bersih ini menghitung jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat pemilik faktor produksi. Karena yang dihitung adalah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan, maka NNI dihitung dengan menggunakan rumus NNP dikurangi pajak tidak langsung plus subsidi. Mengapa pajak tidak langsung menjadi pengurang? Pajak tidak langsung tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Uang pajak diterima sementara oleh produsen untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah. Sedangkan subsidi adalah bantuan dari pemerintah untuk membantu menekan biaya produksi dengan harga tertentu yang dibuat lebih murah dari harga sesungguhnya. Konsep pendapatan nasional yang kelima adalah PI atau pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan merupakan bagian pendapatan nasional yang menjadi hak masyarakat sebagai balas jasa atas peran sertanya dalam proses produksi. Pendapatan ini diterima oleh masyarakat secara perseorangan atau personal, tetapi tidak semua sampai ke tangan pemilik faktor produksi. Dikurangkan dengan komponen pengurang yang terdiri dari laba ditahan, asuransi sosial, dan pajak perseroan. Kecuali pembayaran transfer itu menjadi penambah dalam perhitungan PI. Dengan demikian rumus PI, NNI ditambah pembayaran transfer dikurangi laba ditahan dikurangi asuransi sosial, dikurangi pajak perseroan. Penjelasan tentang komponen pengurang dalam perhitungan PI adalah sebagai berikut. Laba ditahan adalah keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan karena tujuan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha, untuk memperbesar modal, dan sebagainya. Iuran jaminan sosial merupakan tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan seperti tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, dan sebagainya. Pembayaran transfer merupakan pembayaran dari negara yang dibayarkan kepada orang tertentu bukan karena balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi saat ini, tapi karena peran serta di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pembayaran transfer di sini menjadi penambah dalam perhitungan PI. Contoh, dana pensiun, tunjangan veteran, dan sebagainya. Kemudian pajak perseroan merupakan pajak penghasilan atas laba dari kegiatan proses produksi.
Konsep pendapatan nasional yang keenam adalah DI atau pendapatan bebas. Pendapatan bebas ini merupakan pendapatan real yang benar-benar diterima oleh individu dan siap dibelanjakan, dikonsumsikan, atau ditabung. Rumus DI, PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada subjek pajak dan tidak bisa dipindahkan ke pihak lain. Contoh pajak langsung, pajak penghasilan. Berikut ini kita lanjutkan pembahasan pola hubungan antar konsep pendapatan nasional. Pola hubungan konsep pendapatan nasional dapat digambarkan dalam bentuk tangga. Saya menamakan tangga pendapatan nasional karena bentuknya seperti tangga, bertahap. Tangga ini berguna untuk membantu kalian menyelesaikan soal yang terkait dengan hitungan konsep pendapatan nasional. Misalkan di soal diketahui GDP, dicari besarnya NNP, maka kalian harus berjalan dari tangga yang berwarna coklat menuju tangga yang berwarna ungu. Berjalan setapak demi setapak. Nilai GDP dikurangi dengan komponen pengurang GNP dikurangi komponen pengurang NNP. Berhenti sampai di tangga ungu NNP. Apabila yang diketahui GNP ditanyakan nilai NNI, maka berjalannya dari tangga yang berwarna orange menuju tangga yang berwarna hijau. Dengan cara bagaimana? Besarnya GNP dikurangi komponen pengurang NNP dikurangi komponen pengurang NNI. Berhenti sampai di tangga hijau. Kalau di soal diketahui komponen PI dan komponen DI, diabaikan saja. Contoh lagi, misalkan di soal diketahui GNP yang dicari adalah komponen DI, maka kalian harus berjalan dari tangga yang berwarna orange menuju ke tangga yang berwarna biru, yaitu besarnya DI. Dengan cara GNP dikurangi komponen pengurang NNP dikurangi komponen pengurang NNI dikurangi komponen pengurang PI dikurangi komponen pengurang DI. Ketemulah nilai DI. Ringkasan rumus terkait konsep pendapatan nasional dapat kalian lihat di halaman berikut ini. Sekian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Selalu jaga iman dan imun. Jangan lupa ikuti terus video pembelajaran di kelas ekonomi MAN Kota Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.